Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad-din wa tmish 'ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Malam ini mari kita mulai kajian kita dengan bersama-sama membaca surat Al-Kautsar. Silakan dilihat di papan. Kita baca bersama-sama. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allah mengatakan inna sesungguhnya kami Allah a'tainaka kami memberikan kepada kamu wahai Nabi al-kautsar kebaikan yang banyak termasuk diantaranya telaga al-kautsar. Fasalli maka salatlah li rabbika karena pemeliharamu yaitu ikhlas karena Allah, wanhar dan menyembelihlah juga ikhlas karena Allah. Inna sesungguhnya syani'aka orang yang benci padamu huwal abtar dialah orang yang terputus. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kenapa kita kaji Al-Kautsar pada pertemuan kali ini? Kita tidak melanjutkan kitab yang kemarin kita bahas yaitu kitab Muttaqas Shahih. Karena sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah korban. Nah, yang berkaitan dengan ibadah korban adalah surat Al-Kautsar. Allah mengatakan, salatlah karena Allah dan menyembelihlah. Maksudnya gimana? Ada dua tafsiran. Tafsiran pertama, salat yang ikhlas. Kalau tidak ikhlas, tidak diterima. Korban yang ikhlas untuk Allah, jangan untuk berhala seperti orang-orang kafir, tidak diterima. Jazakallahu. Tafsiran seperti ini berarti tidak ada kaitannya dengan korban Idul Adha, salat Idul Adha. Tapi tafsiran yang kedua mengatakan sholli li rabbika, ini adalah salat Idul Adha, wanhar menyembelihnya adalah korban Idul Adha. Siapa yang menafsirkan seperti itu? Mari kita lihat, ini ada tafsir Ibnu Abi Zamanain, ditulis oleh ulama dulu, namanya Ibnu Abi Zamanain. Beliau mengatakan tafsirul Hasan, tafsirnya Imam Hasan Al-Basri, yaqulu dia mengatakan fasalli li rabbika salatal id. Fasalli li rabbika salatlah karena Allah, itu maksudnya salatal idi, salat Idul Adha, yauman nahri pada hari penyembelihan kurban. Wanhar adapun menyembelihlah itu maksudnya yauman nahri pada hari penyembelihan kurban Idul Adha. Jadi ternyata perintah untuk korban Idul Adha kita temukan dalam Al-Quran. Dan ini perintahnya umum Pak, laki-laki, perempuan, kena semua. Karena di dalam Al-Quran atau di dalam Islam, ini ajaran Islam ini disamakan antara laki dengan perempuan secara globalnya. Sebagaimana sabda Nabi, beliau mengatakan, innan nisa, sesungguhnya para wanita adalah syaqaiqur rijal, yaitu syaqaiq, saudari kandungnya laki-laki. Maksud hadisnya adalah laki-laki dan perempuan dalam Islam hukumnya disamakan. Karena hadis ini disampaikan oleh Nabi ketika beliau ditanya, ya Rasulullah, perempuan tidur kemudian mimpi basah, apakah wajib mandi atau tidak? Nah, Nabi mengatakan wanita itu saudari kandung laki-laki. Artinya kalau laki-laki wajib mandi gara-gara mimpi basah, berarti perempuan juga wajib mandi gara-gara mimpi basah. Maka hukumnya sama. Nah, kembali kepada surat Al-Kautsar tadi, berarti fasholli li rabbika wanhar ini berlaku untuk siapa? Laki-laki dan perempuan. Salat Idul Adha, ibu-ibu juga datang ke lapangan salat Idul Adha.
Menyembelih, ibu-ibu kalau mau menyembelih silahkan. Bapak-bapak sudah menyembelih, istrinya tidak menyembelih, nggak apa-apa karena sudah terwakili ya. Namanya sunnah kifayah atau fardu kifayah. Nah baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas sebagian kecil dari fikih korban Idul Adha. Insya Allah 5 pembahasan saja, karena 5 pembahasan ini yang paling sering ditanyakan dalilnya. Yang pertama, apa sih dalilnya bahwasanya boleh korban betina, tidak harus jantan? Yang kedua, apa sih dalilnya satu kambing itu cukup untuk sekeluarga? Yang ketiga, apa sih dalilnya bahwasanya sangklir itu halal atau boleh untuk disembelih? Yang keempat, apa sih dalilnya bahwasanya hewan bunting itu juga boleh untuk disembelih dan janinnya halal? Yang kelima, apa sih dalilnya bahwasanya domba usia 6 bulan itu pun sudah sah untuk korban padahal belum poel? Ini mungkin masalah-masalah sudah sering kita dengar, Pak. Tapi yang kita bahas di sini adalah dalilnya. Karena kalau perkataan tanpa dalil itu tidak bisa diterima. Nah, mari kita bahas dalilnya. Adapun dalil betina, ini adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh Al Imam Abu Dawud. Beliau mengatakan, anil ghulam, untuk bayi laki-laki yang lahir, syatani, sembelih 2 ekor kambing. Wa anil jariyah, untuk bayi perempuan yang lahir, syatun, 1 ekor kambing. La yadurrukum, tidaklah masalah kepada kalian, adzukranan, apakah jantan, am inasan, ataukah betina. Hadis riwayat Dal itu Abu Dawud. Nah berarti boleh hewan betina. Mungkin ada yang bertanya, ini kan akikoh, bayi lahir, sekarang pembahasannya korban Idul Adha. Maka jawabannya adalah para ulama menyamakan, Pak. Jadi hadis-hadis tentang akikoh ini berlaku untuk korban Idul Adha. Hadis-hadis tentang korban berlaku juga untuk akikoh. Sama hukumnya karena sama-sama sembelihan yang disyariatkan. Nah maka jelas boleh jantan maupun betina. Sehingga saya menyarankan bapak-bapak yang belum pernah korban betina, silahkan korban betina. Dalam rangka apa? Mengamalkan hadis ini supaya teringat. Karena kuncinya ilmu supaya ingat itu diamalkan, Pak. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ilmu itu yahtifu menelpon bil amal. Fa in ajabahu, kalau dijawab oleh amal maka dia lanjut ngobrol ya. Wa illa, tapi kalau tidak dijawab, fartahal, dia pasti akan pergi. Nah, jadi ilmu itu akan menancap pada benak kita, pada ingatan kita kalau kita amalkan. Kalau tidak diamalkan ya sudah, paling ingat sekarang, besoknya sudah lupa lagi. Kalau diamalkan insya Allah sampai wafat pun kita masih mengingatnya. Meskipun tetap saja yang jantan lebih utama, betul. Tapi ketika tujuan kita menghidupkan atau mengamalkan ilmu, maka ini ada satu fadilah tersendiri. Adapun masalah yang kedua, dalil bahwasanya 1 kambing cukup sekeluarga, tidak harus setiap orang di keluarga tadi berkorban, adalah doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin. Beliau itu korbannya 2 ekor kambing, satunya untuk sekeluarga, satunya untuk umat beliau. Maka beliau mengatakan Bismillah, dengan nama Allah, Allahumma ya Allah, taqabbal, terimalah 1 kambing ini, min Muhammadin wa ali Muhammad, dari Nabi Muhammad dan sekeluarga beliau. Nah kemudian kambing yang kedua, wa min ummati Muhammad, terimalah untuk umat Muhammad. Demikian tafsiran menurut sebagian ulama. Ini hadis riwayat Muslim nomor 1967. Nah yang punya Sahih Muslim bisa dicek di dalam rumah masing-masing. Atau sekarang kan mudah ya, online. Ya, kita lihat, cari kitab Sahih Muslim, kemudian kita cari nomor 1967, akan ketemu ini. Tetapi karena ini adalah hukumnya adalah sunnah kifayah. Sunnah apa? Kifayah untuk sekeluarga, tapi dia itu juga sunnah ain untuk setiap orang. Sunnah kifayah
dan sunnah ain. Apa itu? Sunnah kifayah itu untuk sekeluarga, kalau sudah satu berkorban sudah cukup. Bapaknya sudah korban, ibu dan anak enggak. Ibu sudah korban, bapak dan anak enggak apa-apa. Anak sudah korban karena anak sudah kerja, bapak ibu sekarang enggak korban, enggak apa-apa. Itu namanya sunnah kifayah. Tetapi juga sunnah ain untuk perorangan. Jadi korban itu hukumnya kalau untuk sekeluarga sunnah kifayah, untuk perorangan sunnah ain. Setiap orang disunahkan korban, meskipun bapak sudah korban, istrinya pengen korban karena pengen dapat pahala, silakan. Jadi dalam satu rumah isinya 5 orang, bapak, anak, ibu, kemudian 3 anak sudah dewasa semua, tapi belum nikah, masih sama orang tuanya. Semuanya sudah kerja. Nah, akhirnya masing-masing pengen dapat pahala korban, sehingga 5 orang korban semuanya. Ya bagus, itu namanya sunnah ain. Tapi seandainya 1 orang yang korban, nah itu sudah cukup, namanya sunnah kifayah. Kemudian yang ketiga adalah apa dalilnya kalau sang lir itu adalah masih sah meskipun ada cacatnya, yaitu peringsilannya cuma 1 saja, tidak lengkap 2, berarti kan cacat Pak. Tidak semua cacat itu tidak sah, seperti ini masih sah. Bahkan Nabi SAW pernah berkorban dengan hewan yang tidak ada buah pelirnya itu. Ini hadisnya. Nabi kalau korban membeli kabshain, 2 ekor kambing gibas, adimain besar, saminain gemuk, akronain tanduknya sempurna bagus, amlahain bulunya putih, maujuain sudah diambil 2 buah pelirnya, sudah dikebiri Pak. Berarti tidak hanya 1, enggak ada, malah 2-duanya sudah tidak ada, sudah diambil buah pelirnya itu, tapi tetap sah. Salah satunya disembelih untuk umatnya, salah satunya lagi disembelih untuk Nabi Muhammad SAW dan sekeluarga beliau. Nah, ini riwayatnya Imam Ibnu Majah dan kata Syekh Albani sahih, dan inilah dalil bagi yang mengatakan bahwa 2 kambing tadi, satunya untuk sekeluarga, satunya lagi untuk umat beliau yang belum korban. Nah, maka jelas ini ya, sang lir sah, bahkan tanpa buah pelir pun sah. Ini hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3122. Nanti setelah 5 poin saya bahas dalilnya masing-masing. Nah, maka pembahasannya sekarang pada panjenengan. Mau bahas apa silahkan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang korban maupun yang lain silahkan, karena ini waktunya waktu untuk panjenengan. Berikutnya nomor 4 adalah dalil bahwasanya hewan bunting itu boleh untuk disembelih, terus janinnya halal untuk kita makan. Rasulullah SAW bersabda, zakatul janini, penyembelihan untuk janin, zakatu ummih, itu sudah diwakili oleh penyembelihan untuk induknya. Ini hadis riwayat siapa? Riwayat Abu Dawud nomor 2827. Jadi ada hewan bunting kita sembelih, kemudian setelah dibedah perutnya ternyata ada janinnya sudah mati. Apakah termasuk bangkai karena mati sehingga haram, najis, ataukah halal? Nah, ini Nabi sudah menjawab, kuluhu, silahkan makan, in syi'tum, jika kalian mau. Karena sesungguhnya penyembelihan terhadap janin itu sudah dicukupi dengan penyembelihan terhadap induknya. Induknya sudah disembelih, maka janinnya seolah-olah sudah disembelih. Kecuali kalau janinnya keluar masih hidup, nah itu wajib kita ambil pisau, kita sembelih juga. Tapi kalau sudah mati ya sudah halal. Tetapi di sini Nabi mengatakan, makanlah kalau kalian mau. Berarti kalau nggak mau juga nggak apa-apa, Pak. Karena ada orang yang saya tanya, mau nggak janin makan? Dia mengatakan nggak doyan. Kenapa? Katanya genjur-genjur orang enak. Nah, itu bagi yang sudah mencoba. Saya belum pernah mencoba, Pak. Warnanya merah, tapi rasanya bukan daging. Seperti tidak makan daging. Seperti makan gajih katanya, genjur-genjur. Jadi belum kuat dagingnya itu. Makanya beliau mengatakan, in syi'tum, jika kalian mau. Sebagian lagi pernah saya tanya, mau nggak makan janin? Maka dia mengatakan nggak mau. Kenapa? Halal, kata Nabi halal. Dia menjawab ora tego.
Karena apa? Dia seolah-olah makan bayi yang mati, dia nggak tega. Nah, ini penjelasan dari mayoritas ulama bahwa sudah disembelih induknya sudah sah. Tetapi dalam Islam kita kan kenal ada madhab fikih, ada 4 lagi. Apa saja? Hanafi, apa mulai? Hambali, apa mulai? Maliki, apa mulai? Syafi'i. Nah, dari 4 madhab ini yang berbeda dalam masalah ini cuma satu, yaitu madhab Hanafi. Madhab Hanafi mengatakan bahwasanya janin ini harus disembelih seperti ibu. Kalau janinnya tidak disembelih, berarti dia bangkai mati haram. Sehingga ketika kita sembelih, kita bedah perutnya, ada janin mati, kata madhab Hanafi, buang. Lah madhab Hanafi di sini lemah. Kenapa? Karena tidak sesuai sabda Nabi. Nabi mengatakan kulu, makanlah. Sementara madhab Hanafi mengatakan buanglah. Nah, di sini madhab Hanafi punya udzur, Pak. Udzurnya adalah pertama, madhab Hanafi itu tinggalnya di Irak dulu itu, Imam Abu Hanifah. Irak itu jauh dari Madinah, sehingga jarang mendengar hadis Nabi SAW. Hadis Nabi belum tersebar seperti sekarang ya. Kalau sekarang kan di mana-mana ada hadis Nabi kan. Kita buka internet ada hadis Nabi, buka WA ada orang posting hadis Nabi. Di mana-mana ada hadis Nabi. Kalau dulu itu mau belajar hadis ya pergi dulu ke Madinah. Nah, orang Irak itu hadisnya sedikit, sehingga mungkin tidak pernah mendengar sabda Nabi ini tadi, kuluhu in syi'tum, makanlah kalau mau. Mereka belum pernah dengar hadis ini. Mereka mendengar hadisnya yang satunya ya. Hadis yang satunya cuma mengatakan zakatul janin zakatu ummi. Penyembelihan untuk janin itu adalah penyembelihan terhadap induk. Nah, ini alasan yang pertama kenapa mazhab Hanafi harus kita maklumi tidak tahu masalah ini atau mazhabnya tidak sesuai sabda Nabi. Alasan yang kedua, mazhab Hanafi mereka menafsirkan hadis ini dengan tafsiran yang lain. Perhatikan tafsirannya. Zakatul janin, penyembelihan untuk janin, zakatu ummi disamakan dengan penyembelihan untuk induknya. Kalau induknya harus digores lehernya sini, berarti janinnya juga sama harus digores. Nah, madhab Hanafi menerjemahkan begitu karena zakatu di sini dibaca oleh madhab Hanafi dengan fathah, zakata. Kalau dibaca dengan fathah ta, maka terjemahnya berubah, Pak. Zakata ummi, seperti penyembelihan untuk induknya, yaitu harus dengan pisau. Tapi kalau dibaca zakatu, tafsirannya tadi penyembelihan untuk janin sudah dicukupi dengan penyembelihan kepada induknya. Jadi dalam bahasa Arab hati-hati, kadang-kadang harokat berubah itu terjemah sudah berubah, Pak. A, I itu berubah. Makanya fatwa para ulama kita, kalau ada orang sholat membaca Al-Fatihah salah harokat pada ayat 7, sholatnya tidak sah. Siratal ladzina an'amtu alaihim. Nah, ini enggak sah, Pak. Kok bisa? Karena an'amta itu artinya engkau Allah kasih nikmat kepada saya. Tapi kalau an'amtu, saya kasih nikmat. Saya yang ngasih nikmat. Nah, ini terjemahnya berubah. Karena terjemahnya berubah, berarti ini bukan surat Al-Fatihah, berarti sholatnya tidak sah menurut jumhur. Nah, kembali ke sini, mazhab Hanafi tidak setuju, tapi mazhab Hambali, Maliki, Syafi'i semuanya sepakat bahwa janinnya halal. Kemudian masalah yang kelima, dalil bahwasanya domba 6 bulan meskipun belum poel, namanya 6 bulan itu sudah sah. Dalilnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Fatadbahu, ini kata kuncinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadbahu, kalian jangan menyembelih illa musinnah, kecuali yang sudah poel. Jadi kalau onta harus sudah poel, usia 5 biasanya. Sapi harus sudah poel, usia 2 biasanya. Kambing harus sudah poel, usia 1 biasanya. Ya, ada juga yang mengatakan usia 2. Illa, kecuali ayyasura, kalau susah alaikum untuk kalian mendapatkan yang poel, fatalbahu, maka silahkan kalian sembelih jaza'atan, hewan jaza'ah, tapi hanya minad dha'ni, dari domba saja. Nah, jaza'ah itu adalah usia separuhnya poel.
Berarti kalau unta itu usianya 2,5 tahun, kalau sapi usianya 1 tahun, kalau kambing berarti usianya 6 bulan. Maka jaza'ah domba usia 6 bulan ini sudah sah untuk korban meskipun belum powel, sesuai sabda Nabi riwayat Muslim nomor 1963. Tapi di sini ada kata-kata ini, Pak. Illa ayyak surah alaikum. Kalau susah cari yang powel, silahkan sembelih jaza'ah. Berarti seolah-olah Nabi mengatakan kalau tidak susah cari yang powel, maka harus yang powel. Tetapi jumhur ulama berpendapat kata-kata ini kecuali kalau susah ini tidak mengikat, tidak harus begitu. Jadi meskipun duit kita banyak, kambing yang powel pun ada, tapi kita pilih jaza'ah, nggak apa-apa menurut jumhur. Karena menurut jumhur hadis ini dipahami ini afdoliyah saja, afdoliyahnya powel. Tapi kalau pengen yang jaza'ah, yang domba boleh, yang 6 bulan boleh, tapi harus yang domba bukan yang lain. Nah makanya ada istri Nabi namanya Ummi Salamah, ini paling senang kalau korban itu pasti pilih yang domba jaza'ah. Karena itu saya lagi menghasung lagi, yang belum pernah seumur hidup hewan korban jaza'ah domba sebagai korban dia, maka silahkan nanti mencoba korban hewan jaza'ah domba. Ini Ummu Salamah pilih yang domba jaza'ah. Kenapa? Kira-kira giginya sudah tidak kuat, Pak, sehingga dia pengen makan daging korban tapi yang empuk. Nah, makanya cari yang domba jaza'ah. Saya udah tanya orang yang mungkin sudah sering nyembelih ya. Saya tanya, kalau domba jaza'ah empuk enggak? Katanya empuk. Tapi jangan yang balibul ya, bawah 5 bulan. Nah, itu belum jaza'ah. Yang diizinkan Nabi adalah yang jaza'ah yang sudah 6 bulan. Jadi kalau yang balibul itu masih belum sah meskipun dia juga empuk sama dengan jaza'ah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini tadi 5 masalah yang sudah kita bahas dalilnya. Betina sah, 1 kambing cukup sekeluarga karena sunnah kifayah. Sanglir sah, bunting janinnya halal, domba 6 bulan halal sah meskipun kita punya duit untuk beli yang powel. Nah baik, masalah-masalah yang lain silakan kalau ada pertanyaan, tapi ini sekedar tambahan pembahasan yang mungkin mau dibahas atau tidak, silakan. Kalau cacat muncul setelah ditetapkan sebagai korban, sah atau tidak? Patungan 8 orang, sah tidak? Dan lain-lain. Ini adalah sebagian pertanyaan yang sering muncul. Monggo kalau ada pembahasan. Yang dinamakan bagaimana? Apa? Yang dinamakan cacat yang bagaimana? Yang dinamakan cacat. Cacat. Cacat itu ada 2 macam. Cacat ada 2 macam. Yang pertama adalah cacat yang tidak sah. Yang kedua adalah cacat yang sah tapi makruh. Nah, yang tidak sah ini hanya 4. Yang makruh ini adalah selain 4. Nah, 4 ini apa saja? Sudah disebutkan oleh Nabi SAW. Dan Nabi membatasi 4, maka kita jangan nambah-nambah, Pak. Meskipun sebagian ulama nambah-nambah ya, tapi lebih bagusnya kita membatasi yang dibatasi Nabi. Arba'atun, ada 4 la yujzina, tidak sah fil adhahi untuk korban. Al-awra, buta 1 mata. Al-maridah, sakit yang jelas sakitnya. Al-arja, pincang yang jelas pincangnya. Jadi mata atas nih, kemudian sakit ya seluruh badan, kemudian pincang itu bawah. Kemudian satu lagi kasirah, yaitu yang kurus, la tungki, tidak punya sumsum. Nah, ini berarti di tengah atau di tulang. Kurus, tidak punya sumsum, ya di badan. Nah, ini yang tidak sah. Buta sebelah mata. Kalau buta dua-duanya sah tidak, Pak? Sah apa betul-betul? Mesti tidak sah. 1 mata aja tidak sah, apalagi 2 mata. Tapi ada madhab namanya madhab zahiri, Pak. Kata madhab zahiri, karena Nabi menyebutkan buta sebelah mata tidak sah, berarti kalau dua-duanya buta malah sah.
Nah, itu madhab Dhahiri, makanya sudah tidak payu. Dulu itu ada sekitar 10 madhab, lenyap semuanya, tinggal berapa? 4. Bahkan ada yang mengatakan dulu itu ada 80 madhab, tapi agak kecil-kecil ya. Nah, yang besar-besar itu 10 ya. Terus tersisa 4. Nah, salah satu dari 10 yang dulu besar itu adalah madhab Dhahiri ini. Ini tidak laku karena kadang-kadang aneh-aneh, Pak. Contoh aneh-aneh. Seorang laki-laki kalau mau melamar perempuan disuruh apa? Melihat, gitu. Madhab Syafi'i melihat wajah sama telapak tangan, jangan tambah-tambah lagi. Aku pengen delok rambutmu, ora oleh. Madhab Hambali nambah lagi, wajah, telapak tangan, plus semua anggota yang sering terlihat pada mahramnya. Maka rambut boleh, betis boleh karena sering terlihat pada mahramnya, telapak kaki boleh. Sehingga sebelum melamar minta foto yang tanpa jilbab, madhab Hambali boleh. Madhab Dhahiri aneh lagi, boleh melihat dari kepala sampai kaki, Pak. Berarti kalau mau ngelamar caranya gimana kalau sesuai madhab Dhahiri ini? Pas dia mbaknya itu mandi, panjenengan naik atap, Pak, buka gendengnya. Oh ngono toh, cocok. Nah, besok lamar. Ini lucu kan berarti, Pak? Dilihat semua tubuhnya, nggak ada semua perempuan mau kayak begitu, nggak ada. Ini pelecehan terhadap apa? Perempuan. Makanya madhab Dhahiri kemudian tidak laku, Pak. Meskipun masih ada beberapa ulama yang bermadhab Dhahiri sampai hari ini. Nah, berarti yang tadi tidak sah 4, berarti selain 4 tadi adalah sah tapi makruh. Contohnya apa? Tanduknya pecah. Contohnya apa? Sanglir tadi. Contohnya apa? Telinganya sudah ditindih. Contohnya apa lagi? Ekornya kepotong dikit. Nah, semua itu semuanya sah tapi makruh. Ada lagi pembahasan barangkali? Maka, Pak. Sama aja, Pak. Baik sanglir yang bawaan maupun sanglir yang dipotong setelah dewasa atau setelah kecil, sama saja. Demikian juga yang tanduk tadi. Lahir tanpa tanduk sah. Lahir punya tanduk tapi kemudian tarung, akhirnya tanduknya lepas, sah juga, Pak. Sama. Kecuali madhab Maliki ya. Kalau madhab Maliki berpendapat idza kana yudmi. Kalau tanduknya yang rusak tadi berdarah, nah baru makruh. Tapi kalau madhab jumhur tidak makruh, sah dan tidak makruh. Jelas ya? Ada lagi pembahasan? Maka, Pak. Tema, nggak apa-apa. J. Pembagian korban itu ada saudara kita yang muslim sana. Boleh kita kasih. Non muslim. Bolehkah non muslim kita kasih korban? Kaedahnya gini, Pak. Kalau itu sesuatu yang wajib, maka hukum asalnya diberikannya kepada muslim. Kalau itu sesuatu yang sunnah, maka hukum asalnya boleh untuk muslim maupun kafir. Zakat juga begitu. Zakat wajib jangan dikasihkan kepada yang kafir. Tapi sedekah sunnah boleh diberikan kepada orang kafir. Misalnya kita bagi-bagi Jumat berkah di luar masjid, siapapun yang lewat kita kasih nasi bungkus. Dia pakai salib, nggak apa-apa, Pak. Karena sedekah apa? Sunnah. Tapi kalau wajib nggak boleh. Nah, sekarang kembali ke masalah korban tadi. Korban ini wajib atau sunnah, Pak? Jumhur mengatakan sunnah muakkadah. Madhab Hanafi mengatakan wajib alal musir, wajib bagi yang longgar. Lah panjenengan ini madhabnya Hanafi atau apa nih? Syafi'i rata-rata Indonesia ya. Nah, kalau Syafi'i berarti hukumnya sunnah muakkadah. Karena ini tidak wajib, maka berikan kepada orang kafir pun juga boleh.
Memang sebagian ulama berpendapat tidak boleh untuk orang kafir. Tapi kadang-kadang susah Pak penerapannya Pak. Satu gang ada satu yang kafir, semuanya muslim. Semuanya kita kasih daging kecuali satu kira tiga itu. Perasaannya kurang enak Pak. Gimana Pak betul? Susah. Nah, untungnya ada dua pendapat tadi. Kalau saya pilih pendapat yang pertama, ini boleh diberikan kepada orang kafir. Tapi saya sarankan kalau diberikan kepada orang kafir ya ditambahi dakwah. Ayo Pak ikut ke masjid, ini satu gang semuanya sudah ke masjid kecuali panjenengan. Monggo rame-rame ke masjid, insya Allah rame-rame masuk surga bersama-sama. Nah misalnya begitu, diterima saja Pak. Diberikan saja. Ada lagi mungkin? Monggo Pak. Jadi keterangan dari sunat-sunat kan apa menggunakan kompak. Ya. Dari sunnah-sunnah Nabi kan hadisnya sahih. Kenapa kita pakai 4 mazhab? Gini Pak, hadis Nabi itu tidak semuanya sahih. Ada yang sahih, ada yang dhaif. Terus yang bisa dipakai dalil untuk hukum itu adalah yang apa? Sahih. Cuman hadis Nabi itu banyak sekali. Saya sudah mengkaji kitab namanya kitab Jami'us Shaghir di Masjid Kebonan, yang nanti habis ini saya langsung ke sana. Itu mulai tahun 2013 sampai tahun 2026 baru khatam. Berarti berapa tahun Pak? 13 tahun, karena isinya 10.000 hadis. Nah hadis yang sangat banyak ini menyebabkan pemahamannya beda-beda Pak. Kenapa? Karena satu hadis dengan yang lain kadang-kadang bertentangan. Hadis ini mengatakan gini, hadis ini mengatakan gini. Nah para ulama akhirnya memberikan pemahaman kepada umat. Ini ya, ini dua hadis beda begini, cara mengkompromikannya begini. Nah, akhirnya muncullah mazhab-mazhab tadi. Jadi mazhab-mazhab itu gimana sih munculnya? Mazhab-mazhab itu munculnya adalah adanya ulama yang mengajarkan hadis di masjid, kemudian muridnya banyak. Karena muridnya banyak, akhirnya terkenal ini adalah mazhab Abu Hanifah, yaitu pendapat, mazhab itu artinya pendapat ya, pendapat Abu Hanifah. Pendapat Abu Hanifah diambil dari mana? Dari Quran dan hadis. Jadi ayatnya jelas, hadisnya jelas, pemahamannya bagaimana itu bisa berbeda-beda. Sahabat Nabi saja ketika Nabi bersabda itu pahamnya bisa beda Pak. Contoh ya, Nabi mengatakan la yusalliyanna illa fi bani Quraidah. Jangan ada yang sholat asar kecuali di kampung Bani Quraidah. Jelas napa mboten kalimatnya? Jelas. Tapi di tengah perjalanan para sahabat Nabi pecah jadi dua. Yang satunya sholat asar di tengah jalan, yang satunya nunggu sampai Bani Quraidah. Kenapa? Karena sudah hampir maghrib Pak. Yang satunya mengatakan maksud Nabi itu kita disuruh cepat-cepat sampai ke Bani Quraidah itu masih ada waktu sholat asar. Lah ternyata kita nggak bisa cepat karena memang lelah kita ini. Akhirnya kita terpaksa sholat di jalan, nggak apa-apa. Yang satunya mengatakan enggak. Pokoknya Nabi mengatakan jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah, sami'na wa ata'na. Meskipun sampai di Bani Quraidah jam 12 malam, kita sholat asarnya di sana. Akhirnya mereka sampai Bani Quraidah sudah larut malam Pak. Salat asar, maghrib, isya gabung. Nah setelah dua kelompok ini ketemu Nabi, maka dua-duanya tidak dicela oleh Nabi. Nabi tidak mengatakan kamu salah, kamu benar, enggak begitu. Kenapa? Karena memang sabda beliau bisa memunculkan dua pemahaman tadi. Nah setelah ulama-ulama mengajarkan hadis di masjid-masjid seperti ini, kemudian ada yang muridnya banyak, ada yang muridnya sedikit. Nah, kalau muridnya banyak, akhirnya banyak pengikutnya, banyak penerusnya, muncullah namanya madhab. Jadi kenapa ada madhab Syafi'i? Imam Syafi'i terlalu pinter, saking pinternya muridnya sangat banyak. Setiap ada orang yang ngaji di depan Imam Syafi'i, langsung Pak, seperti tersihir. Iki wong kok pinter ya kayak gini. Akhirnya besok datang lagi, besok datang lagi. Ada satu kejadian Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ini ulama syekh tua. Kemudian ada Imam Syafi'i, ini ulama syab muda. Kira-kira kalau ada kiai tua sama kiai muda, kita pilih yang mana Pak?
Yang tua karena ilmunya lebih mumpuni, pengalamannya lebih banyak. Lah ini suatu saat Imam Ahmad mendengar majelisnya Imam Syafi'i, saking ilmunya kuat, maka dia tinggalkan majelisnya Imam Thawri. Terus Imam Ahmad waktu itu bersama imam lain namanya Imam Humaidi. Imam Humaidi pilih majelisnya Imam Thawri. Oleh Imam Ahmad ditarik, ayo ngaji sama Syafi'i. Kata Imam Humaidi, cah nom ngono ilmune cik sithik. Ngaji itu sama yang tua-tua, ilmunya mantap. Nah, kata Imam Ahmad, kamu coba dulu sekali. Kalau Imam Thawri ini, orang-orang seperti ini banyak sekali. Tapi kalau Imam Syafi'i, orang seperti ini 1001. Sehingga kalau kamu tidak bisa mendengar hadis dari Imam Thawri, kamu masih bisa ngaji dari kiai yang selevel dengan dia. Tapi kalau Imam Syafi'i, tidak ada tandingannya. Akhirnya Imam Humaidi manut, ya dah dengarkan sekali. Dengarkan sekali, habis itu sampai mati ngajinya sama Imam Syafi'i. Nah itulah cerdasnya siapa? Imam Syafi'i. Maka muncul madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab Maliki, madhab Hanafi. Itu 4 orang yang memang ilmunya sangat mantap, cerdasnya sangat mantap, mungkin juga ikhlasnya dalam hati sangat mantap. Akhirnya dibarokai oleh Allah, madhabnya sampai sekarang ada. Padahal dulu ada berapa? 80 madhab, hilang kabeh. Seperti itu Pak. Jadi kita mempelajari madhab ini bukan berarti kita lepas dari Quran dan Sunnah, tapi maksudnya memahami Quran dan Sunnah dengan pemahaman para ulama-ulama tadi. Karena kita kan bukan ulama kan. Kalau kita disodori ini hadisnya, belum tentu kita paham Pak. Kalau kita disodori hadis paham, kemudian ternyata ada hadis yang lain berbeda, bertentangan, padahal sama-sama sahih. Nah, kita pasti bingung, ini piye caranya ya? Nah, ulama madhab itu sudah memudahkan untuk kita. Makanya ilmu yang paling penting, kata guru saya, Syekh Mahir Al-Fahl dari Irak, beliau mengatakan yang paling penting pertama adalah Quran, kedua adalah sunnah, ketiga adalah fikih. Quran berarti tafsir, sunnah berarti hadis, fikih itu pemahaman dari Quran dan hadis. Ada ayat begini, pemahamannya gimana? Itu fikih. Ada hadis begini, pemahamannya gimana? Itu apa? Fikih. Nah, maka 3 ilmu yang paling penting. Sehingga kalau di sini majelisnya sudah lengkap, alhamdulillah. Ada tafsir, ada hadis, ada fikih. Ada lagi pembahasan Pak? Tapi yang kalau kita beli sapi keadaan sehat, terus diturunkan dari mobil, kakinya patah, masuk ya? Ya, kita beli sapi sehat, diturunkan dari mobil, salah nurunnya, akhirnya cacat. Nah, cacat kalau muncul setelah ditetapkan sebagai korban, maka sah menurut madhab Hambali. Kalau Syafi'i tidak sah Pak. Lah panjenengan madhabnya Hambali atau Syafi'i? Kalau panjenengan mengikuti madhab Syafi'i tidak sah, berarti harus cari lagi, mumet. Makanya tidak harus kita itu menetapi satu madhab, nggak harus. Wah Syafi'i sampai mati itu Syafi'i terus, tidak harus begitu. Karena itu tadi ya, madhab itu hanya pemahaman ulama. Jadi pengajian ya, di sini ada pengajian Abu Zaidan, di sana ada pengajian Ustadz Fulan, di sana ada pengajian Ustadz Fulan. Apakah panjenengan harus mengikuti pendapat saya terus? Tidak. Saya punya pendapat, ada Ustadz lain punya pendapat, saya punya dasar, dia punya dasar. Panjenengan cocok dengan saya, silahkan pakai saya. Nggak cocok, silahkan pakai pendapatnya Ustadz tadi. Madhab juga begitu. Jadi tidak harus menetapi apa? Satu madhab. Nah sekarang kalau kita mengatakan sah, dalilnya apa? Nah, mari kita lihat dalilnya. Jadi yang paling penting seperti kata beliau tadi, yang penting itu dalil, betul. Jadi pendapat berbeda-beda silahkan, tapi pentingnya dalilnya apa? Ya, ada dalilnya tidak? Ada dalilnya silahkan dilakukan. Tapi tidak usah menjelekkan apa? Pendapat yang lain. Nah ini dalilnya. Rasul bersabda, "Dhahu bihi." Jadi waktu itu ada seorang sahabat Nabi sudah menyiapkan hewan korban. Mohon maaf kata kuncinya salah. Dhahi bihi. Ternyata malam-malam hewannya diserang oleh serigala, Pak. Akhirnya cacat. Akhadal aliyah. Bokongnya itu bolong. Dimakan serigala. Tapi masih hidup. Maka kata Nabi SAW, dhahi bihi, silahkan kamu korban dengannya, nggak apa-apa, silahkan. Ini sahih
riwayat Imam Ahmad nomor 11274. Tapi ada juga yang mengatakan hadis ini dhaif, sehingga hadis ini derajatnya masih diperselisihkan oleh para ulama kita rahimahumullah ta'ala. Kiranya ini yang dapat kita bicarakan karena tampaknya sudah habis waktunya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.